Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu asesor yang saya hormati, perkenalkan saya Dr. Helda Kusumawardani, Magister Pendidikan, dosen tetap negeri program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya, Kampus 5. Bidang keahlian saya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Sekolah Dasar. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan unjuk kinerja PDD UKT-PT unsur pengajaran dalam rangka sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Pembelajaran PPKN di sekolah dasar dengan sandi mata kuliah 86244303039 merupakan mata kuliah yang menjadi tanggung jawab saya sebagai pengampunya. Mata kuliah ini berisikan kajian pembelajaran PPKN di sekolah dasar, mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Materi perkuliahan membahas tujuan pembelajaran PPKN di sekolah dasar, peta kurikulum mata pelajaran PPKN di sekolah dasar, karakteristik pembelajaran PPKN di sekolah dasar, kelas awal dan kelas lanjut, membuat perangkat pembelajaran PPKN di sekolah dasar, merancang alat evaluasi pembelajaran di sekolah dasar, dan mempraktekkan pola pembelajaran PPKN di sekolah dasar melalui serangkaian proses perkuliahan yang sistematis. Mata kuliah ini berkontribusi pada SDGs 4 dan juga SDGs 16. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari yang pertama, menunjukkan karakter yang tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat dan berjiwa kewirausahaan. JPL 9 memecahkan masalah pengetahuan dan keterampilan dasar terpadu, bidang studi, matematika, bahasa, IPA, IPS, PKN, seni dan juga olahraga. JPL 10 menunjukkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik terkait merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran di sekolah dasar dengan memanfaatkan TIK, kearifan lokal dan penelitian. JPL tersebut dijabarkan dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau biasa disebut dengan JPMK. Terdiri dari JPMK 1, mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, inklusif dan adaptif melalui refleksi diri dan simulasi pembelajaran yang berorientasi pada keberagaman peserta didik. JPMK 2, mahasiswa mampu mengembangkan ide inovatif dalam pembelajaran PPKN melalui kerja tim dan pendekatan kewirausahaan sosial di lingkungan sekolah dasar. JPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi masalah pembelajaran yang melibatkan keterpaduan antara bidang studi di sekolah dasar. JPMK 4, mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, inklusif dan adaptif melalui refleksi diri dan simulasi pembelajaran yang berorientasi pada keberagaman peserta didik. JPMK 5, mahasiswa mampu menganalisis dan mengidentifikasi masalah pembelajaran yang melibatkan keterpaduan antar bidang studi di sekolah dasar. JPMK 6, mahasiswa mampu merancang pembelajaran di sekolah dasar yang kontekstual dan mengintegrasikan TIK dan kearifan lokal sesuai dengan karakteristik peserta didik. Pembelajaran ini menitik beratkan pada keterlibatan mahasiswa dalam merancang, melaksanakan, menilai, merefleksikan, dan menindaklanjuti temuan kekurangan dan kelebihan tindakan pembelajaran. Prosedur plan, do, dan reflection repair diimplementasikan secara optimal. Immersion dalam praksis pembelajaran PPKN di sekolah dasar diandalkan untuk optimalisasi kapabilitas calon guru sekolah dasar. Upaya penciptaan inovatif, learning environmental tidak terbatas pada pemanfaat teknologi digital, namun diupayakan juga melalui sosial emosional dan intelektual climate. Model pembelajaran pada mata kuliah ini secara keseluruhan menggunakan project based learning. Metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, diskusi, resitasi, contextual teaching learning, role playing, problem solving, dan juga studi kasus. Pada pertemuan 1-7 itu merupakan kegiatan penyampaian materi, 8 ujian tengah semester, 9-14 mahasiswa memodelkan dan mempraktekkan contoh pembelajaran PPKN di sekolah dasar. Pertemuan ke-15, analisis masalah pembelajaran PPKN di sekolah dasar dan membuat rencana tindakan kelas sesuai dengan permasalahan yang muncul. Dan pertemuan ke-16 yaitu pertemuan tengah akhir, ujian akhir semester. Presentasi evaluasi pada mata kuliah ini sebesar 100%. Meliputi
aktivitas partisipasi sebesar 30,84%, penilaian hasil proyek atau penilaian produk sebesar 40%, praktek dan unjuk kerja sebesar 14,17%, dan tes sebesar 15%. Semua itu tertuang di RPS pembelajaran PKN SD. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan cuplikan pembelajaran dalam video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Coba tengok kanan kirinya. Apakah ada bangku yang kosong? Tidak. Berarti menandakan semuanya masuk, gitu ya. Nah, kalau menandakan semuanya masuk, tapi untuk di sistem Ibu juga akan mempresensi kalian di dia. Senyum. Iya, nanti teman-teman juga presensi juga ya di sistemnya, begitu, oke? Jadi seperti itu, biar teman-teman lebih sehat, lebih semangat untuk mengikuti mata kuliah ini. Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dicukupkan. Kali ini kita akan masuk pada pertemuan kedua. Pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan. Begitu ya. Jadi di sini kita akan mendiskusikan tentang visi, misi dan juga tujuan pendidikan Pancasila di sekolah dasar. Nah, topik ini akan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan PGSD, yaitu menunjukkan karakter yang tangguh, kolaboratif, adaptif, inovatif, inklusif, belajar sepanjang hayat dan juga kewirausahaan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pembelajaran PKN untuk pertemuan hari ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan karakter tangguh, inklusif dan adaptif melalui refleksi diri pada keberagaman peserta didik. Dengan sub CEPNK, harapannya teman-teman itu nanti bisa mengetahui dan memahami visi, misi, dan tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. Nah, ayo, siapa yang masih ingat kenapa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini dilakukan di sekolah dasar? Kalau tidak ada yang angkat tangan, buka HP-nya. Teman-teman bisa memberikan jawabannya di Mentimeter. Jadi seperti itu. Ya. Nah, di sini teman-teman bisa menyekan, bisa mengungkapkan jawabannya di sini. Nah, Ibu beri waktu 30 detik teman-teman untuk menjawab. Silakan. Ya, mulai bermunculan jawabannya, ya. Silakan. Nah, ada yang menjawab untuk membentuk karakter peserta didik, gitu ya. Semuanya sudah? Oh, masih ada 5. Orang yang belum menjawab, saya beri waktu ya, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Nah, di sini ya, nah, membentuk karakter peserta didik karena sebagai pedoman awal dan pembentuk karakter. Karena PKN untuk membentuk manusia yang baik. Nah, ini jawabannya siapa? PPKN untuk membangun manusia yang baik. Siapa? Saya, Bu. Oh ya, Mas Dika, pinter ya. Jadi seperti itu. Ada lagi yang mau menambahkan pendapatnya yang belum Ibu baca? Saya, silakan Mbak Sasya. Karena amanah undang-undang Ibu. Oke, terima kasih. Pinter-pinter ya, jawabannya sudah luar biasa. Nah, coba teman-teman perhatikan isi lagu Garuda Pancasila. Pernah mendengarkan lagu Garuda Pancasila? Nah, nanti resapi bait pertamanya. Nah, sebelum itu mari kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita berdiri dengan sikap sempurna untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Siapa dari kalian yang mau membantu Ibu untuk memimpin lagu ini di depan? Saya, Bu. Ya, Mbak Rizkiana, silakan. Ayo silakan berdiri biar lebih semangat gitu nggih. Ya. Semua udah ya. 1, 2, 3.
Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Tepuk tangan. Terima kasih untuk Mbak Rizkyana yang sudah membantu Ibu. Silakan duduk kembali teman-teman semuanya. Nah, apa maknanya? Silakan, siapa yang sudah paham? Kan ini sering dinyanyikan juga ya. Siapa yang bisa memberikan jawabannya? Ya, silakan Mbak Rita. Warga negara Indonesia menjadi pendukung Pancasila sehingga perlu diperjuangkan. Oke, luar biasa. Ada teman lagi yang mau menjawab, teman-teman? Ya, Mas Andrian? Pancasila sebagai dasar negara memang sudah seharusnya menjadi kepribadian bangsa Indonesia. Oke, luar biasa. Teman-teman, silakan coba simak penjelasan berikut di sini. Jika kita akan mendalami tujuan pendidikan kewarganegaraan, kita akan tahu ya, kita akan tahu bagaimana tujuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sekolah dasar. Teman-teman akan memulai memahami visi PKN di sekolah dasar seperti itu. Nah, warga negara yang cerdas dan baik itu merupakan sinergi. Ada 3 sinergi yang meliputi apa saja? Siapakah yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak. Civic knowledge. Civic knowledge, silakan. Skill. Civic skill, siapa lagi? Ah ya Mbak. Disposition. Oke, civic disposition. Jadi seperti itu. Nah, cerdas itu merujuk pada individu yang memiliki kecerdasan intelektual, melek teknologi, dan juga mampu berpartisipasi aktif. Nah, warga negara yang baik ini bisa menekankan pada aspek moral, etika, ketaatan hukum, karakteristik, utamanya pada apa? Kepatuhan terhadap aturan, rasa tanggung jawab sosial, dan juga sikap menghargai hak orang lain. Kalau kita lihat di sini ada interseksi domain PKN. Di sini ada alur keterhubungan, ada 3 muatan PKN yang diawali dari apa? Warga negara itu mempunyai pengetahuan, teman-teman. Untuk apa? Menjadi warga negara yang cerdas dan juga baik. Selanjutnya, pengetahuan tersebut akan membantu peningkatan keterampilan kewarganegaraan. Biar apa? Warga negara itu bisa menjadi cerdas dan juga baik, diakhiri dengan watak atau disposition kewarganegaraan. Yang itu pasti akan bersinergi, akselerasi, dan juga bersifat kolaboratif dan juga dinamis. Nah, tadi sudah disebutkan oleh teman saudara, pengetahuan kewarganegaraan atau civic knowledge, kemampuan bagaimana mengenali dan memahami konsep dalam ranah sipil dan politik seperti praktek demokrasi, konstitusi, hak politik, dan juga kebebasan pers. Selanjutnya adalah civic skill. Jadi di sini kalau kita bicara civic skill berarti merupakan kemampuan bagaimana menerapkan pengetahuan kewarganegaraan untuk memahami komunikasi politik seperti selebaran pemilu. Teman-teman sudah punya hak untuk memilih ya? Sudah. Ya, alhamdulillah. Pemilu berapa tahun sekali? Ya, alhamdulillah. Nah, itu ya, jadi seperti itu. Nah, disitulah keterampilan kewarganegaraan itu dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan yang terutama bertujuan untuk mencapai pengetahuan yang berguna dan bermakna untuk memecahkan masalah dalam kehidupan apa? Masyarakat dan bangsa, terdiri dari keterampilan intelektual dan juga keterampilan partisipatif. Selanjutnya adalah civic disposition atau kita bisa bicara dengan watak kewarganegaraan. Di sini sikap terhadap berbagai jenis partisipasi sipil dan juga sikap terhadap masalah keadilan, teman-teman. Nah, seperti apa? Hak-hak imigran, minoritas, disposisi kewarganegaraan itu menyiratkan bahwasannya karakter publik dan juga pribadi itu penting. Untuk apa? Untuk menjaga dan mengembangkan demokrasi konstitusional. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan Mbak. Bagaimana hubungan domain satu dengan yang lain?
Bagaimana hubungan domain satu dengan yang lainnya? Sebelum Ibu menjawab, ada yang mau membantu Ibu? Ya, silakan Mbak. Ketika domain terhubung secara hierarkis Bu, tahu dulu lalu terampil dan akhirnya menjadi watak cerdas yang baik. Iya, benar. Nah, itulah. Nah, kita akan melihat visi PPKN di sekolah dasar. Salah satunya adalah bagaimana kita nanti tahu mewujudkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab dalam rangka apa? Membangun peradaban bangsa Indonesia. Dan manusia yang memiliki rasa kebangsaan ini akan bisa dijiwai, atau bangsa Indonesia harus memiliki jiwa sosial sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan juga apa? Komitmen negara kesatuan. Oke, komitmen. Oke, pinter-pinter ya. Jangan ngantuk, kan masih pagi. Semangat ya, aduh, semangat ya. Jadi saya menerangkan teman-teman juga bisa nulis gitu ya, nulis bisa. Nanti PPT-nya Ibu akan bagikan, dan juga yang ada di LMS kan sudah ada Ibu sematkan di sana. Nah, visi PPKN itu tercantum dalam yang pertama adalah Peraturan Pemerintah PP RI nomor 4 tahun 2022 tentang apa? Perubahan atas Aturan Pemerintah nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, capaian pembelajaran ini dari fase A sampai fase F. Karena teman-teman ini adalah calon guru sekolah dasar, berarti fasenya dari apa? A sampai C. Oke, A sampai C, pinter. Nah, itu sudah tersirat dalam Badan Standar Kurikulum dan juga Asesmen Pendidikan tahun 2022. Nah, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan juga Menengah Republik Indonesia nomor 12 tahun 2025 tentang standar isi. Di situ sudah jelaskan bahwa pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan juga jenjang pendidikan menengah. Oke. Sebelum Ibu lanjut, teman-teman, nah, adakah pertanyaan dari teman-teman? Ada? Kalau tandanya diam ini antara mau tanya, takut, atau apa? Ibu menyeramkan? Oh, enggak ya. Ya, gitu ya. Alhamdulillah kalau Ibu tidak menyeramkan ya. Jadi seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan masuk kepada misi ya. Kalau teman-teman sudah paham tentang visi, kita masuk misi. Misi PPKN itu meliputi apa saja? Siapa yang tahu? Saya Bu. Enggak, silakan Mbak Rizkyana. Misi PPKN di SD itu untuk membangun peradaban Bu, seperti yang kemarin dijelaskan di mata kuliah kewarganegaraan. Oke. Ada yang mau melengkapi? Sudah benar tapi kurang lengkap. Siapa? Saya Ibu, Ya, silakan Mbak. untuk mewujudkan warga negara yang demokratis dalam membangun peradaban bangsa Indonesia. Oke, tepat sekali. Jadi seperti itu. Nah, kita akan lihat misi PPKN di sekolah dasar. Nah, yang pertama adalah mewujudkan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dalam rangka apa? Membangun peradaban bangsa Indonesia. Yang kedua apa? Pengembangan peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan juga cinta tanah air. Yang ketiga adalah wahana untuk apa? Mempraktekkan perilaku gotong royong, kekeluargaan, dan juga keadilan sosial. Nah, itu terwujud dalam apa? Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang keempat adalah berorientasi pada penumbuhan karakter peserta didik. Untuk apa? Untuk menjadi warga negara yang cerdas dan baik. Memiliki wawasan gitu nggih, kebangsaan yang menekankan harmonisasi antara sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan. Yang terakhir, misinya apa teman-teman? Yang terakhir. Ya, satu-satu aja, satu. Ya, siapa yang bisa? Silakan. Mbak Rita, ya silakan. Ya, silakan tuh yang terakhir apa? Berorientasi pada pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik untuk menjadi pemimpin bangsa dan negara. Oke, pinter. Tepuk tangan. Nah, selanjutnya tujuan PPKN di sekolah dasar. Bahwa kita tahu tujuannya dalam keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan juga Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 046/H/KR/2025 menyatakan bahwa mata pelajaran pendidikan Pancasila itu bermuatan pendidikan Pancasila dan pendidikan warga
Negaraan. Bertujuan untuk apa? Membentuk peserta didik warga negara yang cerdas, amanah, jujur, berbudi luhur, dan juga bertanggung jawab. Nah, pendidikan Pancasila ini salah satu mata pelajaran yang mewujudkan profil lulusan. Diaplikasikan melalui apa? Praktek belajar kewarganegaraan. Nah, nanti di pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 14, teman-teman akan praktek jadi guru di sini ya. Jadi seperti itu, mau praktek apa? Simulasi dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Nanti akan teman-teman Ibu pilih, tadi PJ-nya sudah memilihkan ya. Nanti teman-teman akan kebagian untuk mempraktekkan kelas berapa. Selanjutnya adalah ini adalah kompetensi civic, ada komitmen civic dan juga konfidensi civic. Di sini kalau kita lihat teman-teman, ini adalah merupakan kapabilitas dari warga negara yang cerdas dan juga baik. Ketiga kapabilitas ini terbentuk pada warga negara. Apabila terjadi akumulasi ketiga ranah itu meliputi apa saja? Ya, silakan. Meliputi pengetahuan, keterampilan, dan juga disposisi sipil. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Nah, ini secara optimal pada diri warga negara. Dari konten ketiga ranah ini, PKN itu akan berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Begitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Ada? Oh, belum ada. Kalau belum ada, saya berikan waktu untuk membaca cepat ringkasannya ya, yang sudah ada di LMS itu ya. Dibaca, Ibu beri waktu untuk bisa mengisi tes tulis yang Ibu berikan. Begitu, oke? Silakan teman-teman bisa membaca terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti Ibu akan memberikan tes ini kepada teman-teman semuanya. Silakan. Ya, kalau sudah Ibu berikan ya. Tapi teman-teman mengerjakannya tidak boleh melihat Google, ya, mau lihat bahwa Google itu, terus bertanya kepada teman, percaya diri pada diri sendiri. Tolong dibagikan. Bagikan sampai belakang. Silakan. Loh, ayo, mana pulpennya ya, ditulis jawabannya. Ya, ditulis ya. Pinter-pinter anaknya Ibu ini ya. Yaudah, ayo yang belakang, tidak boleh melihat temannya. Jawab sendiri ya. Udah percaya diri gitu ya. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Nah, dari evaluasi teman-teman ini nanti nilainya ada 3 aspek ya. Jadi ada ketepatan isi jawaban, kejelasan jawaban, dan juga kebahasaan jawaban. Begitu, oke? Sudah? Oke, ayo dikumpulkan. Sudah selesai waktunya. Ya, silakan gitu ya. 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 Nah, ini nanti Ibu akan koreksi ya, ada 3 soal. Nah, nanti yang nomor 1, nah, siapa yang mau memberikan jawabannya, membacakan jawabannya di depan kelas. Ayo. Oh ya, silakan Mas Dika, silakan. Silakan. Yang mana jawabannya? Oh iya. Ya. Ya, silakan. Silakan. Jawaban yang nomor 1 didengarkan ya. Esensi warga negara yang cerdas dan baik adalah setiap warga negara harus menjadi orang cerdas secara intelektual dengan penguasaan terhadap pengetahuan kewarganegaraan dan pengetahuan lain yang mendukung kehidupannya.
kecerdasan tersebut dimanfaatkan dengan amanah, jujur, berbudi luhur, dan bertanggung jawab. Oke, luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih Mas Dika. Nanti yang jawaban nomor 2 dan 3 Ibu koreksi sendiri, nggih. Jadi seperti itu. Nah, teman-teman tadi sudah mengerjakan soal juga, kita berada pada akhir perkuliahan kita. Mari kita simpulkan secara reflektif yang sudah teman-teman pahami tentang visi, misi, dan juga tujuan PKN. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, ya silakan Mbak. Tentang visi, misi, kemudian tujuan PPKN di SD, dan mereka saling berkaitan sama lain. Oke, yang lainnya ya silakan Mbak. PPKN membentuk warga negara yang cerdas dan baik. Oke, luar biasa, tepuk tangan. Alhamdulillah ya, hebat-hebat semua. Pertemuan berikutnya kita coba kaji tentang konten pembelajaran PPKN di SD yang bersumber pada kurikulum yang berlaku. Begitu, nggih? Tadi kita awali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Berdoa disilakan. Berdoa tidak dicukupkan. Terima kasih teman-teman semuanya atas waktunya. Teman-teman jangan lupa belajar lo ya. Di rumah yang ada di LMS juga dibaca kembali. Tetap semangat. Semangat! 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 Nanti teman-teman insya Allah bisa melejit seperti Kampus 5 ya. Kampus 5 melejit! Ya, oke. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya.